semua pendapatan itu kita dapat sendiri dan tidak ada potongan dari perusahaan untuk negara lah ya. Freelancing itu sebenarnya bisa menjadi solusi yang baik karena mereka tuh bisa work from home, namanya remote working. Mereka tuh bekerja. Selamat datang di podcast Geek Talks, tempat kita mengupas tuntas isu-isu dunia kerja yang lagi panas. Hari ini kita akan membahas tentang gig economy, model kerja fleksibel yang digadang-gadang seperti solusi untuk pengangguran. Tapi benarkah sistem ini membawa kebebasan bagi pekerja atau justru memanfaatkan kerentanan mereka dan ekonomi yang tidak pasti? Di satu sisi, kerja tanpa kontrol memberi kebebasan waktu dan peluang pendapatan. Di sisi lain lagi, tanpa jaminan tetap, apakah ini benar-benar masa depan yang kita inginkan? Jadi, kerja kok tambah kantor, itu lebih efektif atau ancaman ya? Ayo kita bahas bareng-bareng. Jadi Joan, apa sih itu gig ekonomi? Nah, gig ekonomi itu adalah sistem kerja yang berbasis dalam proyek atau kontrak yang pendek. Ini atau ini bisa di called freelancing sih ini. Oh iya. Oh jadi kayak pekerjaan yang kayak Gojek gitu ya, guys. Terus yang menerima komisi gitu? Iya. Komisi di dalam Fiverr sih. Oh oke. Terus aku sebenarnya juga dengar ada beberapa tantangan sih dari itu. Oh iya benar? Iya betul. Soalnya kalau freelancing itu mereka tuh nggak punya jaminan sosial yang tetap. Kayak kalau kita kan bekerja jangka panjang seperti pengusaha atau enggak pekerja pabrik, kita tuh punya asuransi, punya perlindungan dari perusahaan. Nah, tetapi kalau kita freelancing itu kita harus tanganin semua tuh sendiri. Iya, harus bayar sendiri kan. Walaupun ada insurance dari company-nya. Betul kayak asuransi kesehatan. Itu kan nggak bakal ditanganin sama perusahaan. Oh, benar. Semua sih gimana itu? Masa depannya itu bagus kan? Sebenarnya aku kurang tahu ya. Menurut kamu gimana? Aku sih kalau di kami itu ada banyak ada yang mau pakai atau terjadi dalam freelancing karena itu hal ininya itu bisa dapat banyak uang kan, banyak waktu untuk sendiri, harus komitmen di dalam kerjaan atau company gitu kan. Oh betul. Kalau menurut aku sendiri sih, kalau orang-orang pada masa depan mereka tuh cenderung lebih melakukan hal-hal yang mereka suka, makanya mereka tuh lebih pilih freelancing. Dan dengar aku juga freelancing tuh punya potensi untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada pekerjaan yang jangka panjang. Iya, betul. Isi itu kenapa masyarakat ini? Jadi ya karena mereka kan lebih menyesuaikan pekerjaan mereka tuh sesuai dengan interest mereka sendiri. Makanya mereka tuh bisa mengambil project banyak sekaligus dan mereka tuh kerjanya tuh fleksibel, remote working. Mereka tuh ya orang-orang zaman sekarang lah, kalian tahu tuh lebih suka pekerjaan yang lebih kayak gitu. Nah itu bisa solusi kan, tinggal harus random kamu. Tapi sebenarnya menurut aku ya, ini tuh bisa jadi solusi kalau bisa diatur dengan benar. Oh iya benar, karena kalau tidak diatur itu kamu bisa benangkan. Betul. Soalnya kan ada beberapa orang yang time management tuh nggak terlalu bagus ya. Itu kan juga bisa berdampak berat bagi mereka sendiri sama kerjaannya mereka lakukan. Iya sih, karena aku sih di high school itu ada time management juga bagus. Oh iya. Aku sendiri sih aku udah mulai perbaikin, tapi ya pastilah ada tantangan tertentu yang kita sebagai anak SMA tuh pasti lewatin. Iya, kan sih itu bisa like for the future ya. Nah betul. Nah ngomong sih itu masyarakat itu freelancer itu fleksibel kan? Iya betul. Terus kalau menurut kamu tuh apa sih dampaknya kepada pola pikir, nilai-nilai sama kebiasaan masyarakat? Karena si masyarakat itu saya kerja fleksibel kan, karena ada banyak waktu untuk kerjaan project lain dari kerja kayak baca buku atau tentang baca lain, tugas lain yang nggak harus semuanya di dalam kerja keluasan. Betul. Kalau kita gig ekonomi itu pasti lebih fleksibel ya. Karena kita mengatur waktu jadwal sendiri dan hal itu tuh sebenarnya berdampak kepada work-life balance, yaitu waktu kerja sama waktu luang mereka. Dan karena mereka freelance dan kerja mereka tuh nggak tetap, jadinya tuh
agak ngeblur gitu loh. Iya. Mereka tuh nggak stabil. Ya mungkin waktu luangnya bisa ada lebih banyak Atau kerjanya betul banyak. Dan sebenarnya kalau kayak pekerjaan yang fleksibel gini, masyarakat tuh lebih rentan sebenarnya kepada tidak mempunyai komitmen kepada perusahaan mereka. Karena finansial itu kita more time for themselves kan. Betul. Kayaknya kalau fleksibel itu mereka tuh sering gonta-ganti pekerjaan dan mereka tuh ngambil project banyak sekaligus. Mereka tuh susah ada komitmen untuk sebuah perusahaan tersebut ya. Yang satu gitu kan agak susah berkomitmen. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu sih menurut aku juga itu tuh bisa membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka karena mereka tuh bisa ngambil proyek-proyek tersebut yang memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kalau ekonominya itu udah bagus. Karena menurut aku ekonomi hari ini kamu kerja di dalam like a company gitu. Most of the money itu seharusnya itu untuk ekonomi untuk government atau government itu sih. Tapi kalau kamu finansial itu kamu tuh bayar ke government. Iya betul. Jadi itu semua pendapatan kita dapat sendiri dan tidak ada potongan dari perusahaan untuk negara kan. Jadi itu ya sebenarnya kurang baik banget untuk ekonomi negara. Tapi dan karena itu juga kalau kita job freelancing itu tuh kita nggak punya peraturan dari perusahaan. Jadi apapun yang kita company itu ada banyak peraturan kayak you have to come in like by 9 betul. you have to like do this by ada deadline kan. Betul. Tapi kalau kita freelancing itu kita kan ngatur jadwal sendiri. Terus kita kan juga nggak tetap kan ya, mungkin mulai jam segini, terus akhirnya jam segini. Itu tuh sebenarnya bisa berdampak pada struktur sosial yang membuat masyarakat tuh lebih rentan. Untuk sisi positifnya, ekonomi itu bisa menjadi peluang baru untuk orang-orang yang susah mencari lapangan kerja seperti tapi sebenarnya untuk sisi positifnya ekonomi itu bisa menjadi peluang baru untuk orang-orang yang susah mencari waktu untuk bekerja seperti ibu rumah tangga. Mereka kan kerja kan sebenarnya nggak kerja sih, mereka kan harus ngurusin rumah, ngurusin anak mereka, betul. Harus bikin makanan untuk suami. Ya betul. Ya, aku kalau orang-orang yang hal itu freelancing itu sebenarnya bisa menjadi solusi yang baik. Kita kan nih bisa work from home lagi di sekolah Kristen ya. Iya, akan harus memiliki nilai-nilai Kristiani. Terus kalau menurut kamu ekonomi itu apa sih dampaknya pada kemisalan? Dampak positifnya sih kamu freelancing kamu ada banyak uang di luar atau bisa kerja lagi atau itu juga bisa untuk praising God ke gereja, baca Alkitab dan lain-lain itu. Kalau saran kamu untuk zaman sekarang nih, kita kan generasi Z. Kamu ada pendapat gak untuk sekarang anak-anak sekarang kok harus ngapain tentang di ekonomi? Sih kalau kamu lagi ekonomi kalau aku kan finansi gitu, kamu harus bilang tahu ada opsi lain itu harus yang first priority. Karena kalau kamu financing tapi waktu kamu manajemen waktunya gak baik itu bisa buruk sih, bisa benar easily, bisa kamu gak tahu bisa spacing, bisa kalau kamu gak bisa spacing waktu-waktunya itu akan bisa buruk. I feel like kalau Gen Z itu sudah jumping into things that they want kan, like kayak kalau ada dua opsi, satunya kamu suka, satunya kamu tidak suka, itu Gen Z akan pilih yang kamu suka sih. Dan itu akan lakukan untuk financingnya itu gak bisa baik kan, karena kamu akan lakukan apa yang kamu mau tapi gak ada waktu untuk lain-lain itu. Kalau kamu gak bisa manage waktunya atau gak bisa baik, saya apa sih kamu bisa ke normal job. Ya semua harus freelancing, ada other jobs yang kamu bisa pilih sih. Terus aku balik ke nilai-nilai Kristiani nih. Kalau misalnya kita freelancing kan pasti ada waktu luang juga kan. Iya. Itu kita bisa digunakan untuk
untuk waktu ke gereja, bisa pelayanan. Karena waktu luang tuh emang berharga ya. Iya. Not everything has to be something you like. Terus kalau aku lihat sih dari sosmed, waktu itu kan aku kan pernah lihat-lihat ya di TikTok, di Twitter, orang-orang tuh pada bilang kalau freelancing tuh bisa jadi solusi yang baik, tapi emang pendapatan tuh nggak stabil. Iya sih. Karena kalau di TikTok itu ada banyak orang yang bisa tipu-tipu sih. Betul. Tanggapan kamu ini gimana? Freelancing itu bisa bagus sih kalau kita bisa balance waktu atau depending on lifestyle kan kayak gitu. Kalau tidak baik sih kamu bisa buruk, bisa burn out easily. Kalau so it depends on yourself. Betul. Ini akhir kata dari kita. Freelancing atau gig economy itu bisa menjadi solusi yang baik jika bisa diatur dengan benar. Itu saja dari kami. Saya Rubian Kajolin Dan saya Jonathan Gunawan. Sekian dan terima kasih.